Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang kami hormati Ibu Rahmatul Istighfarin sebagai dosen pengampu praktikum fisika dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 32 yang beranggotakan saya, Rini Alfa Almadani dengan NIM D602101160 dan teman saya yang bernama Imro'atul Muti'ah dengan NIM D602101162. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi mengenai bandul matematis. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada percobaan bandul matematis memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah memahami dan mengamati prinsip gerak osilasi pada bandul matematis. Yang kedua adalah menentukan frekuensi di setiap percobaan. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai tetapan percepatan gravitasi bumi. Osilasi, apa yang dimaksud dengan osilasi? Mari kita pahami konsepnya terlebih dahulu. Osilasi merupakan gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Nah, pada posisi setimbang, gaya beratlah yang bekerja, sehingga osilasi adalah gerakan menuju kesetimbangan. Tetapi, saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi, sehingga melampaui batas posisi kesetimbangan. Namun, akan kembali menuju posisi setimbang. Pada saat benda berosilasi, benda tersebut memiliki jarak tempuh, sehingga jarak tempuh ujung bandul dari titik kesetimbangannya disebut dengan simpangan. Sedangkan untuk periode atau yang sering dituliskan huruf T besar adalah waktu yang diperlukan dalam satu osilasi. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai T sama dengan T per M. Dengan T besar sebagai periode dengan satuan second, kemudian T kecil sebagai waktu yang diperlukan atau yang ditempuh dengan satuan second, dan yang terakhir adalah N adalah jumlah osilasi. Sedangkan untuk frekuensi atau yang sering dituliskan dengan huruf F merupakan banyaknya osilasi yang dilakukan suatu benda dalam 1 detik. Satuan dari frekuensi dalam satuan internasional atau SI dikenal sebagai Hertz. Dirumuskan frekuensi sebagai berikut, yakni F sama dengan N per T, dengan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, kemudian N adalah banyak osilasi, dan yang terakhir adalah T, yaitu waktu yang ditempuh atau yang diperlukan dengan satuan second. Salah satu bentuk gerak osilasi adalah gerak bandul matematis. Sistem kerja yang bekerja pada bandul matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seutas tali yang ujungnya itu diberi massa. Massa tersebut bergantung secara bebas dan bergerak secara bolak-balik karena pengaruh dari gravitasi bumi. Pada benda yang berosilasi, terdapat gaya penarik benda ke posisi setimbang, seperti pada gambar sebelumnya. Dirumuskan sebagai berikut dengan F sama dengan minus W sin theta. Dengan F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, kemudian ada W sebagai usaha dengan satuan Joule, dan yang terakhir adalah sin theta, yaitu besar sudutnya. Sedangkan untuk simpangan kecil, maka penarik benda ke posisi setimbang didekati. Tanda minus ini menunjukkan bahwa arah gaya dan simpangan itu berlawanan. Dirumuskan sebagai berikut dengan F sama dengan minus W theta, kemudian dijabarkan atau diuraikan menjadi F sama dengan minus mg theta. Dengan F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, kemudian ada W adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian ada theta, yaitu besar sudut, kemudian ada massa dengan satuan kilogram, dan terakhir adalah G, gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Berikutnya kita memasuki tentang frekuensi pada bandul matematis. Frekuensi pada bandul matematis dapat dirumuskan sebagai berikut dengan F sama dengan 1/2V dikalikan dengan akar 2G per L. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, kemudian V adalah 22/7 atau 3,14, kemudian adalah G, gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan yang terakhir adalah L, yaitu panjang tali dengan satuan meter. Selanjutnya kita memasuki topik gaya gravitasi bumi dengan gerak bandul matematis. Jadi apa sih hubungannya? Gaya gravitasi merupakan gaya yang mempengaruhi gerakan bandul matematis melalui percepatannya. Osilasi benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dapat dilihat pada gambar, di situ merupakan skema gerakan osilasi pada bumi. Nah, terdapat lubang diameter yang melewati bumi. Di sini ada gerak osilasi, kemudian di sini M, dan ke bawah F adalah gayanya, kemudian itu ada R, kalau seluruhnya berarti diameternya. Kemudian dengan panjang diameter sebesar 12.800 km. Dengan skema gambar yang dapat dilihat pada slide sebelumnya, kita dapat menentukan nilai tetapan percepatan gaya gravitasi bumi.
Sebelum itu kita harus mengenal hukum gravitasi bumi. Jadi hukum gaya gravitasi bumi jagat raya menurut Newton dirumuskan sebagai berikut, yakni F sama dengan G dikalikan M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya tarik-menarik antara massa 1 dengan massa 2, M1 adalah massa 1, kemudian M2 adalah massa kedua, kemudian ada R yaitu jarak antara kedua pusat massa, dan yang terakhir adalah G yaitu tetapan gravitasi. Selanjutnya kita kaitkan dengan hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa sigma F sama dengan M kali A, dalam hal ini adalah W sama dengan M kali G. Maka percepatan gaya gravitasi adalah sebagai berikut dengan F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Kemudian F kita ganti dengan M kali A sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kemudian A sama dengan G M per R kuadrat. Sehingga G gravitasinya G sama dengan G besar kali M besar per R kuadrat. Berdasarkan rumus yang telah kita dapatkan, maka kita dapat menentukan nilai tetapan percepatan gaya gravitasi bumi. Dengan kita ketahui bahwa G sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram. Kemudian M sama dengan 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg. Dan R sama dengan 6,378 dikali 10 pangkat 6 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, yakni G sama dengan GM per R kuadrat dengan G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat 11 dikali 5,97 dikali dengan 10 pangkat 24. Kemudian dibagi dengan 6,378 dikali 10 pangkat 6 menghasilkan G sama dengan 9,80665 meter per second kuadrat. Atau dibulatkan menjadi 9,8 atau bisa juga dibulatkan ke atas, yakni 10 meter per second. Setelah kita mengetahui tujuan dan kita dapat menjawab tujuan tersebut berdasarkan landasan teori, kita memasuki hipotesis pada percobaan bandul matematis. Kami memberikan 3 hipotesis. Yang pertama adalah panjang tali mempengaruhi frekuensi pada bandul matematis. Kemudian yang kedua adalah waktu osilasi bandul berbanding lurus dengan frekuensi. Kemudian yang ketiga ada periode bandul matematis dipenuhi oleh waktu atau T dan banyak osilasi yaitu N. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imro'atul Mutiah. Kepada Imro'atul Mutiah, dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan selanjutnya, yaitu contoh analisa perhitungan dan analisa hasil pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu contoh analisa perhitungan. Percobaan pertama dengan soal, pada suatu percobaan bandul matematis didapatkan data hasil percobaan yang dapat dicari frekuensinya dengan simbol F dan periode simbol P, yaitu diketahui dengan panjang tali sebesar 0,3 meter, N sebesar 20, sudut sebesar 15 derajat, dan waktu sebesar 23,29 sekon. Yang ditanya yaitu periode dan frekuensinya. Untuk mencari periode yaitu dengan T sama dengan T per N. Dengan T kecil yaitu waktu yang dibutuhkan dan N adalah jumlah osilasi, yaitu sama dengan 23,29 per 20 sama dengan 1,1645 sekon. Untuk mencari frekuensi dapat dicari dengan rumus F sama dengan N per T, yaitu sama dengan 20 per 23,29 yang menghasilkan frekuensi sebesar 0,85873 Hz. Pada percobaan yang kedua yaitu bandul matematis yang didapatkan data hasil percobaan yang memiliki jumlah osilasi dan besar sudut yang sama dan diketahui datanya sebagai berikut. M sama dengan 0,45 meter, N sama dengan 20, sudut sebesar 15 derajat, T sama dengan 28,10 sekon. Ditanya yaitu periode dan frekuensinya. Untuk mencari periode sama seperti awal rumusnya yaitu T per N dengan T 28,10 dibagi dengan 20 menghasilkan periode sebesar 1,405 sekon. Dan yang kedua yaitu mencari frekuensi dengan cara N per T, yaitu 20 dibagi 28,10 menghasilkan frekuensi sebesar 0,711744 Hz.
Berikutnya adalah analisa hasil dan pembahasan. Tujuan yang pertama yaitu percobaan ini untuk mengamati dan memahami prinsip gerak osilasi bandul matematis. Gerak osilasi adalah gerak bolak-balik yang terjadi di sekitar posisi timbang. Gerak osilasi bekerja karena adanya rangsangan gaya luar yang dipaksa bergerak pada frekuensi rangsangan. Gerak yang bekerja pada bandul dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan gaya tegang tali. Tujuan yang kedua dari percobaan ini adalah menentukan besar frekuensi pada percobaan bandul matematis. Frekuensi merupakan banyaknya getaran yang terjadi pada benda pada tiap satuan waktu. Satuan dari frekuensi adalah Hz atau Hz. Tujuan yang ketiga percobaan ini adalah menentukan nilai tetapan percepatan gravitasi bumi. Nilai tetapan gravitasi bumi dapat diukur dengan metode bandul matematis. Penerapannya seperti bumi yang berbentuk bola sehingga nilai tetapan percepatan gravitasi bumi sama di seluruh permukaan bumi. Pada percobaan ini ditemukan 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa panjang tali mempengaruhi frekuensi pada bandul matematis. Dari pernyataan di atas dapat dibuktikan menggunakan data percobaan 1 dan percobaan 2. Pada percobaan 1 dengan panjang tali sepanjang 0,3 meter, maka frekuensi yang dihasilkan sebesar 0,85737 Hz. Sedangkan pada percobaan kedua dengan panjang tali sebesar 0,45 meter dengan frekuensi sebesar 0,71174 Hz. Dari data tersebut dapat dibuktikan secara benar bahwa jika tali bertambah panjang maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa panjang tali mempengaruhi besarnya frekuensi dinyatakan benar karena hubungan antara panjang tali dengan frekuensi yaitu berbanding terbalik. Kemudian pada hipotesis yang kedua, pada percobaan bandul matematis yang menyatakan bahwa waktu osilasi berbanding lurus dengan frekuensi. Berdasarkan data hasil percobaan pertama, waktu osilasi yang dibutuhkan sebesar 23,29 sekon menghasilkan frekuensi sebesar 0,85873 Hz. Pada percobaan kedua membutuhkan waktu sebesar 28,105 sekon dengan menghasilkan frekuensi sebesar 0,711744 Hz. Dari data di atas dapat disimpulkan semakin lama waktu yang diperlukan bandul untuk berosilasi, maka semakin kecil frekuensi yang dihasilkan. Dapat dikatakan hubungan antara waktu yang dibutuhkan bandul berosilasi berbanding terbalik dengan besarnya frekuensi yang dihasilkan. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa waktu osilasi berbanding lurus dengan frekuensi adalah terbukti salah karena hubungan antara frekuensi dan waktu yang dibutuhkan itu terbanding terbalik. Pada hipotesis yang ketiga, percobaan bandul matematis yang menyatakan bahwa periode bandul matematis dipengaruhi oleh waktu dan banyaknya osilasi. Hipotesis ini dapat dibuktikan dengan hasil data percobaan 1 dan percobaan 2, yaitu pada percobaan pertama membutuhkan waktu sebesar 23,29 sekon yang menghasilkan periode sebesar 1,645 sekon. Pada percobaan kedua membutuhkan lama waktu berosilasi sebesar 31,78 sekon. Pada percobaan kedua membutuhkan lama waktu berosilasi sebesar 31,78, menghasilkan periode sebesar 1,589 sekon. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa waktu dan banyaknya osilasi mempengaruhi periode bandul, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk berosilasi memiliki nilai yang berbanding lurus dengan jumlah banyaknya osilasi. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa periode bandul dipengaruhi oleh waktu dan banyaknya osilasi terbukti benar. Dari percobaan ini ditemukan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu gerak osilasi merupakan gerak bolak-balik yang terjadi di posisi timbang. Yang kedua yaitu frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan benda dalam satu satuan waktu. Ketiga, percepatan gravitasi bumi atau G di suatu tempat dapat ditentukan setelah diketahui besarnya periode untuk setiap tempat di permukaan bumi. Yang keempat, semakin panjang tali maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil atau nilainya berbanding terbalik. Yang kelima, periode bandul memiliki nilai berbanding lurus dengan lama waktu osilasi.
Sekian presentasi dari kelompok 32. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.